Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Sifat dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat teks cerita rakyat dan menjelaskannya. Dalam cerita ini dikisahkan seorang anak manusia yang bernama Teto. Perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku, penuh sejarah serta peristiwa penting yang menggiringnya. Teto adalah anak tunggal sebuah keluarga yang terbiasa dalam kehidupan yang berkecukupan. Akan tetapi, hal itu seakan-akan tidak berlangsung lama karena datangnya Jepang ke Indonesia. Ayahnya bernama Kapten Brajabasuki adalah seorang kepala garnison 2 yang menjadi buronan Jepang. Belakangan ia tertangkap oleh Jepang. Nasibnya di ujung tanduk. Nasibnya sangat bergantung pada kebijakan istrinya, Mercy, yang oleh Jepang dipaksa harus memilih sebagai gundik Jepang. Lain halnya dengan Atik atau Larasati, teman sepermainan Teto di masa kecil yang kemudian tidak lain adalah kekasih hati Teto. Atik berjuang membela bangsanya dengan mengabdi di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Akan tetapi di antara Atik dan Teto tidak mungkin bersatu lagi. Masing-masing sudah mempunyai dinding pemisah yang tebal dan tinggi. Suami Atik, Janakatamsi, merupakan seorang anak direktur rumah sakit jiwa, menyadari hubungan istri dan Teto sebelumnya. Dengan segala kebijaksanaannya, ia merayu Teto agar mau menjadi kakak angkatnya. Teto terharu mendengarnya dan ia pun menerima ajakan itu. Demi membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh keluarga Atik dan suaminya, dan demi cintanya kepada Atik, serta demi membalas segala kesalahan kepada negerinya, Teto dengan penuh ikhlas mengangkat ketiga orang anak hasil perkawinan Atik dan Janakatamsi. Tema utama dari novel ini adalah kisah seseorang yang merasa gagal dalam menjalani hidup karena trauma di masa lalu. Tokoh atau penokohan. 1. Setadewa atau bisa dibilang Teto, penokohan keras kepala. 2. Dendara Larasati atau Atik, penokohan pandai dan sangat pemberani. 3. Janakatamsi, penokohan baik dan penyabar. 4. Brajabasuki, ayah dari Satadewa atau Teto, penokohan pemberani dan penyayang. 5. Mercy atau ibu Teto, penokohan tidak disiplin dan setia. 6. Pak Antana atau ayah Atik, penokohan bertanggung jawab. 7. Bu Antana atau dibilang ibu Atik, penokohan tidak sombong dan baik hati. 8. Mayor Verburgen, penokohan tidak dendam. Alurnya maju dapat terlihat dari awal jika novel terbagi menjadi 3 bagian dengan urutan waktu mulai tahun 1934, yaitu sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan pada tahun 1978. Latar tempatnya ada berbagai tempat yang menjadi latar dalam novel ini, namun yang dominan adalah di Jakarta, kemudian Bogor, Sala, Semarang, dan Yogyakarta. Terus ada latar suasana, bisa mencekam, tertekan, namun juga bebas dan terasa damai. Ada juga latar waktunya itu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sudut pandang. Dari awal cerita ini berpusat pada kehidupan Teto dan Atik, sehingga secara keseluruhan memang sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa. Sudah dijelaskan diawali jika gaya bahasa yang digunakan memiliki kekhasan tersendiri. Ada yang secara gamblang dinyatakan, adapun
Ada pula yang tersirat maknanya, gabungan antara bahasa baku, tidak baku, celetukan, atau bahkan terkadang terasa pedas. Adapun 3 bahasa yaitu Jawa, Jepang, dan Belanda membuat novel Amanat. Yang saya tangkap, penulis ingin menyampaikan tentang lika-liku kehidupan yang dilalui oleh manusia, sehingga amanat yang disampaikan adalah jadilah manusia mampu dan sanggup menjalani kehidupannya dengan baik serta siap menerima resiko apapun dari perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ekstrinsik 1. Nilai hedonisme, nilai kesenangan dan kenikmatan atas dasar penangkapan indrawi. 2. Nilai vital kehidupan yang mendukung kehidupan dan peradaban, menyangkut pengalaman yang lebih mendalam. 3. Nilai kerohanian, nilai estetik menyangkut rasa keindahan, nilai epistemologis. 4. Nilai kesucian, tataran tingkat tertinggi pencapaian rasa dan keheningan batin manusia dalam kehidupan dunia. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.